Sebentar, sebentar. Mbak, suara saya jelas tidak ya? Jelas, oke. Kalau gitu langsung kita mulai ya. Udah pada di itu belum ininya? Udah di print soal-soal yang kemarin? Hmm? Ada suara musik? Enggak loh. Ya, oke oke. Sudah belum Mbak Ayu? Mana Mbak Ayu ini? Oke, sudah ya. Mbak Ayu sudah belum? Oke. Ya, kita dari soal-soal yang kemarin saya kasih, kita sekarang yang nomor 10 ya. Kita lanjut nomor 10. Oke. Jadi akar-akar ini tentang persamaan kuadrat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang logaritma, sudah belajar tentang logika matematika. Nah, sekarang tentang persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai x1 kuadrat tambah x2 kuadrat dikurang 6x1 x2 adalah, jadi kalau misalnya ada persamaan kuadrat, pasti misalnya ada persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu bisa jadi memiliki akar-akar yang sama. Akar-akar yang sama. Bisa dibilang x1 atau x2-nya sama. Contohnya, pada ada itunya kan Mbak ya, ada kertas ya di sana ya. Misalnya kalau ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x tambah 4 misalkan. Oke, misalkan ada persamaan x kuadrat misalnya tambah 4x misalkan tambah 4. Nah, berarti akar-akarnya namanya x kuadrat, namanya persamaan kuadrat kan ya. Berarti dia memiliki akar begitu. Akar itu kan hubungannya ke kuadrat. Kuadrat itu kan ya apa namanya? Berarti ada akarnya, ada akar-akar. Berarti ada dua begitu ya akar-akarnya. Baik itu akar yang sama ataupun yang tidak sama. Seperti misalkan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Ini berarti akar-akarnya sama kan? Yaitu x1-nya sama dengan berapa Mbak? Masih ingat kan ya? Kemarin kita pernah belajar kalau ditambahkan hasilnya berarti yang di tengah ya. Terus kalau dikalikan hasilnya yang di sini, yang tidak ada variabelnya. Berarti ini akar-akarnya x1 dan x2 sama dengan 2. Karena kalau ditambahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus kalau dikalikan 2 kali 2 sama dengan 4 juga. Oke. Itu hanya ini aja ya, maksudnya saya review ulang aja itu tadi. Oke. Nah, kembali ke soal. Jadi ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 2 sama dengan 0. Katanya akar-akarnya adalah x1 dan x2. Oke, x1 dan x2. Jadi
nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kalau kita dapat X1-nya sih enak ya, mengerjakan ini enak. Misalnya X1-nya berapa? Tapi kalau dari sini kan kita nggak bisa dapat itu, Mbak. Misalnya X kuadrat tambah 6X tambah 2. Berarti perkaliannya adalah 2 kan? Perkalian akar-akar itu adalah 2, sedangkan penjumlahan akar-akar itu adalah 6, ya kan? Jadi, berapa kali berapa yang menghasilkan 2, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 6. Kan susah kan ya? Nah, kalau seperti itu nggak usah dicari akar-akarnya X1-nya berapa, X2-nya berapa, tidak usah dicari, langsung saja kita, ini poinnya. Ya. Kemarin kan mbaknya pada bilang, Miss kalau bisa ininya jawabannya sudah dikasih tahu dulu, jadi tinggal dibahas gitu kan, biar nggak habisin waktu. Nah, saya sudah bikin jawabannya di sini, jadi kita tinggal bahas di sini. Akar-akar persamaan kuadrat, PK di sini adalah persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 6X tambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka X1 tambah X2 sama dengan minus 6. X1, oh kenapa ini minus 6 ya? Oke. Ini maaf ya, ini bukan minus 6 ini, tapi 6. Ini bukan minus 6 tapi 6 ya. Jadi persamaan ini ya. Karena penjumlahannya kan 6 ya. Karena di sini positif 6X, berarti dia 6 ya. Oke, jadi X1 tambah X2 sama dengan positif 6. Oke, positif 6. Lalu tahu ya dari mana? Dari sini tadi ya Mbak. Kita ingat lagi persamaan kuadrat nih. Kalau misalnya jumlah akar-akarnya itu berarti yang ada variabel X-nya. Ingat, ini jumlah. Yang di tengah ini yang ada variabel X-nya itu adalah penjumlahan dari akar-akar tersebut gitu. Oke. Sedangkan yang ini adalah perkalian dari akar-akar tersebut. Jadi X1 kali X2 sama dengan 2. X1 kali X2 sama dengan 2. Nah, kita sudah tahu X1 tambah X2-nya berapa, X1 kali X2-nya sama dengan 2. Lalu kan yang ditanya ini. Yang ditanya ini kan, nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya, sebentar Mbak Santi. Yang ditanya kan ini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurang 6 kali X1 X2. Nah, ini dapat dari mana? Ini coba diperhatikan ya Mbak Santi ya, ini ya. Kan yang pertanyaannya kan yang ini ya. Pertanyaannya yang ini. Tapi kenapa bisa jadi X1 tambah X2 habis itu dikuadratkan di sini gitu. Karena yang diketahui kan hanya ada X1 tambah X2, ya kan? Lalu X1 kali X2. Nah, jadi kita harus bisa buat bagaimana caranya supaya si X1 tambah X2 itu terpakai begitu. Nah, kalau kita karena pertanyaannya yang ini ya, lihat kursor saya Mbak. Nah, coba kalau kita uraikan yang X1 tambah X2 kuadrat ini. X1 tambah X2 kuadrat, Mbak. Ayo, berapa? Gimana? Itu sudah harus bisa, karena kita sudah terbiasa dengan itu. X1 tambah X2 dikuadratkan, berarti hasilnya gimana? Persamaannya gimana, Mbak? Ayo. Sama dengan X1. Misalnya ada nih X1, kayak misalnya ada X, misalnya X1 tambah 2 atau X tambah 2. Kalau dikuadratkan itu hasilnya bagaimana Mbak? Ayo dong dihitung persamaan kuadratnya. Ini persamaan kuadratnya jadi bagaimana kalau ada X? Saya bikin di sini X1 tambah 3 deh, biar ini.
Bagaimana persamaan kuadratnya ini? X tambah 3 pangkat 2. Sebenarnya nggak usah ditulis, harus bisa luar kepala kan sudah pernah saya kasih tahu bagaimana caranya dan sudah sering kita ini kan. Gimana cara penyelesaiannya, cara cepatnya. Harus diingat dong, Mbak, gimana ini nanti. Kenapa jadi 9X? Persamaan kuadratnya yang saya tanya Mbak Santi. Hanya Mbak Waryanti yang benar. Yang lainnya Mbaknya pada lupa dong. Kan ini sudah berulang, sudah sering malah ini. Oke, ya benar ya Mbak Waryanti ya. Jadi itu adalah X, diingat ya Mbak, jadi X kuadrat tambah 6X ya kan? Langsung saja dikalikan X kali 3 kali 2 begitu. Jadi sama dengan 6X. Nah ini si Mbak Waryanti tadi sudah buat di sini X sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, jadi X kuadrat, lihat kursor saya, X kuadrat tambah 6X, 3 kali X itu kan langsung saja dikalikan 3 kali X sama dengan 3X, terus dikali 2, dikali pangkatnya itu sama dengan 6X tambah 9. 9 itu dapat dari 3 kuadrat. Nah, kenapa tadi saya kasih contoh yang ini supaya kita bisa tahu membawakan ke sini nih tadi nih. Jadi ini kan sudah tahu nih X tambah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Oh kalau gitu coba kita kuadratkan yang ini. X1 tambah X2 kuadrat. Berarti hasilnya jadi bagaimana? X1 tambah X2. Ya, X1 tambah X2 kuadrat. Nah, coba ikuti pola yang di atas tadi. Ikuti polanya yang yang X1 tambah 3 kuadrat tadi. Berarti kalau di sini X tambah 3 kuadrat jadi X kuadrat. Artinya si X1 di sini yang X ini loh. X1 ini X1 yang ini ya kan? Terus X2-nya yang ini, yang 3 ini. Nah, kalau gitu ini jadi bagaimana persamaan kuadratnya? Berarti menjadi X1 kuadrat tambah kalau tadi di atas itu 6X, dapat dari mana itu si 6X? X kali 3 kali 2 ya kan? X kali 3 kali 2 sama dengan 6X. Berarti kalau gitu kita bisa buat X1 ya kali coba diinikan lagi lah Mbak Ayu. Coba berarti X1 kali berapa Mbak? Kali apa? Kali X2 ya kan? X1 kali X2 habis itu dikali apa? Kali 2 kan ya? Kali 2. Terus tambah X2 kuadrat. Saya. Nah, berarti inilah dia X1 kuadrat tambah X1 kali X2 kali 2 atau 2X1 X2 tambah X2. Nah, sedangkan pertanyaannya kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurang 6X1 X2 kan ya. Sedangkan di sini, oke, sebentar. Ini kalau kita buat persamaannya ini menjadi X1 kuadrat tambah X
2 kuadrat, lalu tambah 2x 1x. Oke, jadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah 2x1 x2 ya kan? Nah, sementara soalnya kan kurang 6x1 x2 nih. Berarti permasalahannya adalah yang di sini kan 2x1 x2 ya kan? Sementara soalnya adalah minus x1 x2 minus atau kurang 6x1 x2. Berarti supaya dia yang ini. Jadi supaya 2 ini menjadi minus 6, kita harus dikurang apa ditambah di sini, Mbak? Supaya 2 dikurang berapa supaya negatif 6? 2 dikurang berapa supaya negatif 6? Ayo Mbak Santi, Mbak Waryanti, Mbak Dwi, Mbak Ayu, 2 dikurang berapa supaya negatif 6? 2 dikurang 8, oke. 2 dikurang 8 ya. Nah, karena di sini soalnya 6x1 x2, berarti kita juga harus samakan 2x1 x2. Kita kan cuma bisa mengurangkan kalau variabelnya sama kan. Nah, di sini variabelnya adalah x1 x2. Berarti kita juga harus kalikan x1 x2 supaya bisa hasilnya jadi negatif 6 x1 x2 begitu. Oke, nah sekarang kan sudah nih, sudah dapat x. Sudah ini yang ini nih sudah dapat ya. Jadi itu sama dengan tadi kalau kita lihat yang ini ya. Yang ini x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah 2x1 x2 ini kan itu kan sama dengan x1 tambah x2 kuadrat. Ya kan? X1 tambah x2 dikuadratkan. Habis itu nah dikurang 8x1 x2. Kurang 8x1 x2 karena kenapa kita harus kurangi 8 kurangi 8x1 x2 supaya dapat hasilnya 6x1 x2. Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat kalau x1 tambah x2 itu adalah 6. Oke. X1 tambah x2 itu adalah 6. Nah, tinggal kita kuadratkan. Ini bukan minus 6 ya, tapi 6. Ini, saya coret ininya. Oke. Berarti 6 kuadrat. Karena di sini kan kuadrat, x1 tambah x2 kuadrat. Oke, dalam kurung kuadrat begitu. Nah, si 6 ini juga di sini dalam kurung, di situ kuadrat. Oke. Kurang 8 x1 x2. x1 x2 itu kan sama dengan 1x2 itu kan sama dengan 2. Oke, berarti 8 dikali 2. Nah, 6 kuadrat itu sama dengan 36 dikurang 16. 8 kali 2 kan 16, berarti hasilnya adalah 20. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke ya, bisa ya? Paham tidak, Mbak? Yang mana kira-kira yang belum paham? Oke, sebentar ya, saya bikin contoh lain. Misalnya akar-akar persamaan kuadrat x1 x kuadrat
sebentar. Oke. X1 Oke, ini Mbak. Jadi misalnya ada persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini dia persamaan kuadratnya. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya. Yang pertama kali kita harus cari adalah, kita tentukan dulu yang ini nih, yang ini dulu ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 4X1 X2. Nah, kita harus mikir gitu. Ini didapat dari mana sih persamaan ini? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu. Nah, coba kita buat di sini. X1 supaya dapat hasilnya seperti ini ya. Coba kita bikin X1 tambah X2, kalau dikuadratkan itu berapa hasilnya? Tadi sudah ya. Itu kalau kita kuadratkan jadi bagaimana, Mbak? Ingat, yang di depan itu langsung dikuadratkan dulu begitu. Yang di depannya, ini kan yang di depan kan si X1 nih. Langsung dikuadratkan. Berarti kalau X1 dikuadratkan jadi bagaimana? Oke, bagus. X1 jadi X1 kuadrat. Habis itu kalikan si X1 dan si X2-nya. Oke. Kalikan si X1 dan si X2-nya. Nah, stepnya begini ya, Mbak Santi, tunggu dulu. Stepnya itu adalah yang di depan itu kan si X1 ya. Yang depan itu kan si X1. Oke. Ini. Makanya coba ini diperhatikan, Mbak. X1 kan. Nah, itu kita kuadratkan. Berarti menjadi X1 kuadrat. Yang di depan dulu. Habis itu X1 dan X2 kita kalikan.
Ingat ya, yang pertama X1-nya kita kuadratkan, oke? Kita kuadratkan dulu. Habis itu X1 dan X2 kita kalikan. X1 dikali X2 hasilnya bagaimana? X1 dikali X2 berarti oke, menjadi 2. Oke, bagus ya. Saya tadi kan cuma bilang nih, X1 kali X2 dulu, X1 kali X2, belum dikalikan 2 tadi saya bilang ya. Oke lah ya, sudah. X1 kali X2 itu kan sama dengan X1 X2 ya kan? Nah, habis itu kalikan dengan 2, kalikan dengan si pangkatnya. Pangkatnya kan kebetulan 2 di sini, kuadrat kan? Berarti 2 kali X1 X2. Oke, bisa ya? Itu jangan sampai lupa ya, Mbak. Oke. Nah, sekarang yang di depan kan tadi sudah, X1 sudah kita kuadratkan, lalu X1 X2 sudah kita kalikan. Sekarang terakhir adalah si X2-nya. X2 itu kita kuadratkan. Jadi dari depan dulu kan sudah tadi, terus ke tengah-tengah barengan mereka semua, si X1 X2 sudah. Nah, sekarang terakhir si X2-nya karena dia yang terakhir. Nah, sekarang X2 kalau dikuadratkan menjadi X2 kuadrat. Bisa? Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah di sini kan. Nah, oke. Sekarang masalahnya adalah di sini kan x1 kuadrat. Oke, sudah benar dengan apa? Dengan pertanyaan tadi. Pertanyaannya kan x1 kuadrat dan bla 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 dan sebagainya yang ini kan. Nah, x1 kuadrat sudah dapat. Nah, cuman masalahnya adalah di sini kan 4x1 x2 nih. Di sini kan 4x1 x2. Nah, sedangkan yang di bawah 2x1 x2 ya kan? Supaya jadi 4 berarti harus kita apakan, Mbak? Kita harus tambahkah di sini apa harus kita kurang di sini? Diapakan? Di sini tadi kan ini kan 2x1 x2 nih. Sedangkan yang di atas pertanyaannya 4x1 x2. Jadi 2x1 x2 itu harus kita apakan supaya menjadi 4x1 x2? Tambahkan 2, bagus. Tambah 2 ya, berarti harus kita tambahkan dengan 2x1 x2. Oke? Tambah 2x1 x2 ya Mbak, bukan tambah 2 saja, tapi 2x1 x2. Karena yang di atas adalah 4x1 x2, yang di bawah 2x1 x2. Ingat kan, penjumlahan, pengurangan, itu cuma bisa kita buat kalau variabelnya sama, ya kan? Variabelnya berbeda, tidak bisa kita tambahkan ataupun kita kurangkan. Oke ya? Oke, sekarang sudah. Nah, kalau begitu, ini kan sama saja dengan X1 tambah X2 dalam kurung, ini kita kuadratkan. Oke, tambah. Kalau si X1 tambah X2 kita kuadratkan, itu kan cuma dapat tadi hasilnya 2x1 x2 kan, Mbak? Sampai di sini aja tadi. Ya kan? Nah, kalau gitu ini juga harus kita tulis dong yang tambah 2x1 x2 ini, berarti kita tambahkan saja di sini. 2x1 x2. Oke, nah sekarang kita sudah dapat ininya. Soalnya berarti yang ditanya itu yang ini. Sekarang tugas kita adalah mencari X1 tambah X2 itu berapa, X1 kali X2 itu berapa. Nah, dari persamaan kuadrat ini tadi kita berangkatnya dari X1 kuadrat ini tadi, dari X kuadrat ini tadi maksud saya. Nah, coba ini diperhatikan lagi. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, masih ingat kan penjumlahan akar-akar itu X1 tambah X2 sama dengan berapa, Mbak? Dari persamaan kuadrat ini. Dari persamaan kuadrat. Ingat, penjumlahan akar-akar berarti yang di tengah. Berarti berapa tuh X1 tambah X2-nya?
4. Bagus. Kalau gitu X1 X1 kali X2-nya sama dengan berapa Mbak Santi? Oke, bagus. 3. Sudah kan? Sudah dapat. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Nilai yang ini kita tinggal masukkan kemari. Coba kita masukkan ya. X1 tambah X2 katanya. X1 tambah X2. Kita sudah tahu X1 tambah X2 itu sama dengan 4. Berarti 4 kuadrat. Oke. Tambah 2. X1 X2. Atau mbaknya deh yang ngerjakan yang ini. Ayo, tinggal masukin aja. X1 tambah X2 kuadrat. Habis itu tambah 2X1 X2. Berapa hasilnya mbak? Berapa hasilnya mbak Santi? Oke. Mbak Dwi, berapa hasilnya Mbak Dwi? Mbak Ayu hasilnya berapa? Mbak Dwi, Mbak Ayu, Mbak Waryanti. Kok putus-putus? Nis, itu X1 tambah X2 sama dengan 4. Oh, Mbak Waryanti, kan persamaan kuadrat. Ini nih, ini. Dari persamaan kuadrat ini Mbak Waryanti. Dari sini, dari sini. Kan kita sudah tahu kalau misalnya ada persamaan kuadrat, kalau ditambahkan, hasilnya kan, kita kan sudah tahu nih, kalau ditambahkan berarti yang ini, yang ada variabel X-nya. Berarti penjumlahan akar-akar kuadrat itu adalah 4X. Di sini berarti adalah 4. Yang punya variabel X itu adalah penjumlahan akar-akar. Sedangkan di sini, yang tidak punya variabel X, itu adalah perkalian akar-akar. Oke? Iya, iya Mbak Waryanti. Ini kan ini udah sering malah kita ini kan ini. Udah hampir setiap ada soal malah tentang persamaan kuadrat itu aja malah. Oke. Jangan lupa lah yang ininya. Soalnya di soal Eptanas banyak yang seperti ini yang di UN. Oke ya, berarti cuman Mbak ini aja dong yang jawab, Mbak Santi. Mbak Santi. Iya, Mbak Santi. Mbak Dwi berapa, Mbak Dwi? Mbak Santi, ini saya bagus tidak di sana suaranya? Kok Mbak Santi aja yang jelas ya? Ya sudah, oke. Berarti X1 tambah X2 kuadrat. X1 tambah X2, ini kan tadi dapat X1 tambah X2 sama dengan 4. Berarti tinggal kita kuadratkan. 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat tambah 2X1 X2. Nah, 2X1 X2 itu kan sama dengan 2X1 X2 tadi sudah kita dapat 3. Berarti 2 kali 3. 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Tambah 2 kali 3, 6. Sama dengan 22. Oke. Hasilnya 22 ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi?
Tidak ada, sudah jelas. Gimana kira-kira sudah jelas ya? Nanti kalau masih bingung diinikan lagi deh ininya, YouTube-nya. Oke ya? Ya kita lanjut. Oke, ditulislah dulu. Ya, selamat malam Mbak Munia. Manggrek itu apa ya? Manggrek-manggrek itu apa Mbak Dwi? Mbak ini beneran loh, yang dasar-dasar kayak gini nih, yang persamaan kuadrat ini kan kita sudah sering malah ini. Itu harus diingat ya Mbak, nanti kalau lupa gimana? Masih banyak lagi nanti yang harus kita ini kan. Jadi tentang persamaan kuadrat ini sebenarnya masih banyak yang kita pelajari. Jadi yang kayak tadi penjumlahan akar-akar dan pengurangan akar-akar itu penjumlahan akar-akar dan pengurangan akar-akar itu jangan sampai lupa, itu dasarnya, dasar dari persamaan kuadrat ya. Oke. Sudah belum Mbak Ayu? Lanjut ya. Oke. Oh, oke oke Mbak Dwi. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi itu adalah tentang persamaan kuadrat, sekarang tentang pertidaksamaan kuadrat. Oke ya. Jadi misalkan ada pertidaksamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8. Nah, tanda seperti ini adalah lebih kecil atau lebih besar ini ya? Lebih kecil atau lebih besar sama dengan 0 atau ini bagaimana membacanya ini? Lebih besar. Oh, ada yang bilang lebih besar, ada yang bilang lebih kecil, ada atau bagaimana membacanya itu, Mbak? Ini adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada tanda begini, terus ada tanda begini, biar nggak lupa, dibikin aja satu ini, satu garis lurus di ujung-ujungnya, di sudutnya. Jadi misalnya gini, gini kan, jadinya huruf K dong, ya kan? K berarti kecil. Kalau misalnya dibikin di sini, jadi huruf B berarti besar. Nah, gitu ya cara gampangnya. Oke, berarti ini adalah persamaan yang lebih kecil atau tidak sama dengan persamaan yang lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada tanda seperti ini, terus ada garis kecil di bawahnya, itu menunjukkan sama dengan. Ya. Ya, Mbak Waryanti, kayak gitu cara mudahnya ya. Jadi jangan terbalik-balik lagi. Langsung aja dibuat misalnya begini. Terus ada begini. Bikin aja satu garis. Nah, terus ke sini. Oh, ini jadi K kecil berarti kalau yang kayak gini, Miss. Kalau yang begini B besar berarti. Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pertidaksamaan kuadrat itu sama aja sebenarnya cara pengerjaannya dengan persamaan kuadrat. Yang tetap kita cari adalah akar-akarnya sebenarnya. Oke ya. Nah, coba kita lihat ini. 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 lebih kecil atau sama dengan 0. Ingat lagi ya. Kalau penjumlahan akar-akarnya dulu. Kalau di sini penjumlahan akar-akarnya berarti ini kan pasti yang namanya
Tadi kan barusan nih, tadi kita lihat yang namanya persamaan kuadrat harus ada akar, ada dua kan, ada akar x1, x2 begitu ya. Akar-akarnya ada dua yaitu x1, x2. Ini juga seperti itu, pertidaksamaan juga seperti itu. Jadi ada dua gitu akar-akarnya. Nah, kira-kira kalau kita jumlahkan akar-akarnya jadi berapa? Jadi 3 kah, jadi 10 kah, atau jadi 8? Penjumlahan akar di situ yang mana? Carilah dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan berapa, Mbak? Lihat yang ada variabel X-nya. Sama dengan 10. Mbak Dwi bilang sama dengan 10. Mbak Munia sama bilang sama 10 dan 8. Sama dengan 10 atau minus 10, Mbak Dwi? Oke. Jadi gini ya, ada dua bilangan. Oke, kalau kita tambahkan hasilnya sama dengan minus 10. Oke, hasilnya sama dengan minus 10. Ingat ya Mbak, yang ada variabel X itu selalu penjumlahan akar-akar. Oke, jadi kalau kita tambahkan hasilnya sama dengan minus 10. Kalau kita kalikan, hasilnya sama dengan 8. Masih ingat kan yang tadi lo di depan lo? Yang ini lo masih belum lama malah, yang ini lo. X1 tambah X2 sama dengan 6. Yang di depan ini tadi, yang depan, yang ini, yang ini. Yang ada variabel X-nya itu adalah penjumlahan, akar-akar. Terus kalau yang perkalian, yang ini, yang ini nih, itu adalah perkalian akar-akar. Oke? Nah, oke, bagus. Pertanyaan yang bagus, Mbak Santi. Mana tadi? Nah, oke. Kata Mbak Santi, Miss, itu yang 3 nggak masuk ya? Masuk ya, sebenarnya dia masuk. Tapi kita lihat dulu di sini. Intinya kita lihat dulu, kalau cari dua bilangan yang kalau ditambahkan dia hasilnya sama dengan negatif 10. Terus kalau dikalikan itu sama dengan hasilnya negatif 8. Nah, bagus pertanyaan Mbak Santi, yang 3 masuk tidak? Masuk. Jadi sebenarnya kalau kita apa namanya? Kalau ditambahkan itu sama dengan sebentar. 3x kuadrat 6x tambah 4x tambah 8. Oh, oke. Ini salah soal lagi nih, Mbak. Sebentar ya, Mbak ya.
Iya, sebentar, sebentar Mbak Munia, sebentar. Kasih saya waktu 1 menit, 2 menit. Lihat soalnya dulu. Hmm. 3x kurang 2. Hmm. Ini harusnya bukan negatif 10x ya Mbak, coba. Karena di sini 3x tambah 4 nih. Gini, kalau kita kalikan satu-satu, 3x dikali x kan 3x kuadrat ya. Lalu 3x dikali negatif 2 itu seharusnya negatif 6x. Terus di sini tambah 4x, harusnya negatif 6x tambah 4x itu sama dengan negatif 2x kan. Oke, ini aja dulu ya. Kita skip dulu ya nomor 11 ya. Oke ya, kita skip dulu pertidaksamaan kuadrat. Terus ini matriks juga kita skip dulu deh Mbak, yang ini yang nomor 12 juga kita skip dulu. Karena kita belum belajar yang ini ya. Oke, tapi yang tadi nomor 1 tentang persamaan kuadrat bisa ya. Lalu oke, kita ke yang ini dulu, yang ini. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi yang tadi pertidaksamaan kuadratnya. Oke. Susi membeli 3 apel dan 2 buah jeruk dengan harga 4.500, dan Yuli membeli 2 ini dan ini 2 apel dan seterusnya. Bila Wati membeli 4 buah apel dan 5 buah jeruk, berapa rupiah yang harus Wati bayar? Nah, kalau misalnya kita ketemu seperti ini soal kan Mbak, ini sebenarnya sangat gampang sebenarnya ya. Jadi kita bikin perumpamaan aja dulu. Misalnya kayak apel ini kita umpamakan dengan apel ini kalau di sini dibuat dengan jeruk ya. Apel ini dibuat dengan simbol atau lambang A, lalu jeruk di sini dengan J begitu ya. Jadi untuk lebih memudahkan, A sama dengan apel, J sama dengan jeruk. Oke. Nah, katanya Susi membeli 3 buah apel, berarti 3A. Oke. 3 buah apel berarti 3A. Dan 2 buah jeruk, berarti 2J. 2J itu maksudnya 2 buah jeruk. Harganya sama dengan 4.500. Oke. Itu si Susi, ya kan? Lalu si Yuli membeli 2 buah apel. 2 buah apel berarti 2A. Dan 2 buah jeruk. Dan 2 buah jeruk. 2J ya. Harganya sama dengan 3.500. Nah, bila Wati membeli 4 buah apel dan 5 buah jeruk, berapa rupiah yang harus Wati bayar? Nah, berarti kita harus cari dulu berapa harga 1 apel dan berapa harga 1 jeruk, ya kan? Nah, untuk mendapatkan itu tadi kita pakai yang ini nih. 3A tambah 2J sama dengan 4.500, 3A tambah 2J
Jadi kita pakai metode eliminasi. Kalau ini namanya metode eliminasi. Jadi untuk mendapatkan biasanya kita bisa pakai metode eliminasi atau pakai metode substitusi. Nah, kalau eliminasi itu adalah pengurangan ya, pengurangan. Jadi kalau substitusi substitusi itu menggantikan. Jadi nanti kalau sudah dapat misalkan si apel sekian, terus nanti hasilnya kita masukkan ke persamaan awal kembali supaya nanti dapat harga jeruk berapa begitu. Oke, jadi dari sini dapatlah apel 1000. Dapat dari mana nih, Miss? 1000. Nah, lihat. Coba lihat. 2J ada nggak yang sama di situ? Yang apa namanya? Yang bisa kita coret. Yang sama variabel itu bisa kita coret ya. Jadi kita kan mau cari buah apel nih, ya. Kita kan mau cari si apel. Si apel ini kan A gitu kan. Kalau gitu kita nggak untuk dapat apel kita hilangkan, kita tidak mau jeruk dulu gitu. Oke, dari persamaan kita hilangkan si jeruk dulu. Jadi kita eliminasi 2J dikurang 2J. Jadi makanya ini dibuat jadi kurang di sini, eliminasi. Eliminasi itu kan pengurangan ya. Jadi 2J dikurang 2J itu kan dicoretkan, Mbak. Coret. 2J dikurang 2J itu kan sama dengan 0 sebenarnya, tapi nggak dimasukkan di sini. Nah, jadi 3A dikurang 2A itu sama dengan 3A dikurang 2A berapa, Mbak? Oke, bagus ya. Sama dengan A, makanya di sini A. Oke. Sama dengan 4.500 dikurang 3.500, dapatlah 1000. Nah, berarti harga satu apel adalah 1000. Oke. Apel sudah dapat harganya 1000. Terus jeruk kita cari dengan metode substitusi. Ini tadi yang saya bilang metode substitusi. Jadi terserah mau pakai yang mana. Mau pakai persamaan yang ini kah? Persamaannya si Yuli atau persamaannya si Susi gitu. Oke. Ternyata di sini di pembahasan ini dia pakai si Yuli apa si Susi? Yang ini yang Yuli apa Susi ini? 2 dikali A tambah 2 kali J sama dengan 3.500. Ini punya si Yuli ya. Jadi si apel tadi kan udah dapat, berarti 2 kali 1000. Jadi kita masukin ke sini nih Mbak, ke persamaan yang ini. Terserah mau ke persamaan yang ini atau persamaan yang ini tadi saya bilang kan. Kalau kita masukin persamaan yang di atas juga hasilnya juga tetap akan sama. Jadi 2 kali A. A kan hasilnya 1000 nih. Apel tadi kan harganya 1000. 2 kali 1000 tambah 2 kali jeruk. 2J sama dengan 3.500 ya. Nah 2J sama dengan, masih ingat kan ya? Kalau misalnya seperti ini, kita ini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2 kali 1000 ini kan sama dengan 2000. 2000 pindahkan ke sebelah kanan, berarti sama dengan 3500 dikurang 2000. 2J sama dengan 1500, J sama dengan 750. Nah, si J-nya sudah dapat 750, apelnya sudah dapat 1000. Nah, kita masuk ke soal. Kalau Wati mau membeli 4 buah apel terus 5 buah jeruk, berapa yang harus dia bayar? Ya udah, tinggal masukin. Apel itu tadi kan A. 4 apel, 4 kali 1000. Tambah 5 kali 750, harga satu jeruk. Berarti dia harus bayar 7.750. Oke? Sampai di sini bisa? Oke, saya kasih soal ya. Soal satu lagi yang tentang seperti ini ya. Tapi sebentar, saya buat dulu soalnya.
saya tidak akan buat jeruk dan apel, langsung saja saya buat sebuah apa namanya persamaan di sini. Mbak cari ininya ya, coba 3A kalau misalnya diketahui persamaan. A tambah B sama dengan 8. Lalu 4A tambah B sama dengan 9. Bentar. 3A tambah B sama dengan 8. Tentukan nilai A tambah 2B. Nilai A-nya berapa? Nah, kalau begini soalnya kita harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa kan, Mbak? Coba, yaudah kita kerjakan bareng-bareng deh ya. Kita pakai metode eliminasi. Berarti kalau pakai metode eliminasi kita kurangkan di sini. Set, kurang. Berarti di sini tinggal apa, Mbak? Tinggal di sini berapa? Berarti yang mana yang bisa dicoret nih? Kalau saya buat kurang di sini yang bisa dicoret siapa? Oke, dicoret B ya. Berarti sisa siapa Mbak Santi? Apa sisanya di sini? Oke, bagus. A sama dengan berapa Mbak Santi? Kan B-nya sudah dicoret nih. A sama dengan min 1. Bagus ya. Sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena 8 dikurang 9. Oke, kalau gitu kalau sudah dapat A-nya sama dengan negatif 1, coba Mbaknya deh yang nyari. A-nya sudah dapat min 1. Coba dicari B-nya. Oke. Seperti biasa ya, saya kasih poin ya. B-nya berapa B-nya? B-nya 11. Oke, kata Mbak Santi B-nya 11. Mbak Dwi, Mbak Ayu sama Mbak Munia berapa B-nya?
5,8. Mbak Munia dapatnya 5. 4 kali 1 tambah B sama dengan 9. Kenapa bisa 5 Mbak Munia? Kan negatif 4 tambah B sama dengan 9. B sama dengan 13. Oke. Mbak Munia kenapa bisa dapat 5? Oke, karena tadi ini sebenarnya saya soalnya ini kurang benar sebenarnya yang saya buat. Cuman nggak apa-apa. Saya pengen lihat aja bisa apa namanya bisa dikerjakan apa enggak ya. Jadi di situ bisa B-nya itu bisa ada 2 hasilnya. Iya, benar. Iya, benar. Mbak Santi benar. Di sini nilai B-nya bisa ada 2. Makanya saya bilang soalnya ini sebenarnya nggak pas, persamaan ini nggak pas, yang nomor 1 dengan nomor 2-nya itu nggak pas. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma pengen lihat dulu, pengen lihat bagaimana Mbak ngerjakannya gitu, dapat nggak gitu. Jadi yang pasti A-nya benar tadi negatif 1, A sama dengan negatif 1. Kalau misalnya A sudah dapat negatif 1, nilai B-nya ada 2 di sini. Nilai B ada 2. Maksudnya bukan sama dengan 2 ya, tapi ada 2 gitu. Yang tadi Mbak Santi bilang 11 itu benar. Oke, Mbak Santi bilang 11 itu benar. Tapi ada lagi, bisa satu lagi. Kalau Mbak Santi kan masukinnya ke persamaan yang pertama kan ya. 3A tambah B sama dengan 8. Dapatlah hasilnya 11. Nah, sedangkan Mbak Munia hasilnya 5. Dapat dari mana tuh Mbak Munia dapatnya 5? Kan A-nya negatif 1. Negatif 1 dikurang 9 sama dengan 10. Dapat dari mana sama dengan 10, Mbak? Oke. Mbak Muni ya, itu dapat dari mana dapat sama dengan 10 itu? Nanti aku lagi hitung. Oke. Berarti bisa 11 sama 13 ya. Oke, saya kasih satu lagi deh yang ini. Saya kasih satu lagi deh. Tapi ini nggak pakai AB ya. Saya misalnya X tambah Y sama dengan 3.
3. Terus ada X. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu, suara saya sudah bisa belum didengar di sana? 2X dikurang Y sama dengan min 3. Oke, coba cari Mbak. Coba cari nilai X dan nilai Y. Oke. Cari nilai X dan nilai Y-nya aja. Ini, persamaan yang ini. Nah, sekarang jangan terkecoh ya. Tadi kan kita bikin di atas kan dikurangin ya. Ini bisa nggak dikurangin atau ditambahin atau bagaimana lah nanti hasilnya yang ini. Pindah di jendela. Kayak itu ya. Kayak lagu. Oke Mbak, yuk X tambah Y sama dengan 3. Terus ada 2X dikurang Y sama dengan negatif 3. Cari nilai X dan nilai Y. Oke, kalau di sini kita untuk supaya si Y-nya itu hilang, kita harus kasih tambah atau negatif di sini, Mbak? Kira-kira harus kita kurangkan apa kita tambahkan untuk supaya si Y-nya hilang? Kita tambahkan ya. Kita tambah, oke. Kita tambah di sini. Tambah supaya Y-nya bisa dicoret karena Y tambah negatif Y itu sama dengan 0 kan? Berarti kita coret di sini Y-nya. Nah, X tambah 2X sama dengan 3X, oke. 3 tambah negatif 3 sama dengan 0, ya kan? Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat X-nya, kita tinggal substitusikan saja ke sini. Berarti 2X misalnya X tambah Y sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 0. 0 tambah Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan, supaya kita masukkan saja nilai X-nya. Berarti 0 tambah Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan maka Y sama dengan 3. Ya. Nah, begitulah ya. Ini namanya metode metode eliminasi begitu ya. Oke. Kita lanjut saja ya, Mbak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, misalnya membeli apel, membeli jeruk atau membeli yang lain sebagainya, langsung dibuat saja. Apelnya misalnya kan dibuat dengan A atau dengan X atau dengan variabel lain lah, boleh lah. Maksudnya dengan misalnya kita bikin apel di sini X, terus jeruk sama dengan Y, boleh ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini matriks tadi saya bilang juga sebenarnya sudah ada jawabannya saya buat di sini, tapi kita belum pernah belajar yang ini. Jadi ini kita skip aja dulu ya, lagi yang matriks ya. Skip. Ini yang matriks juga skip, inverse matriks juga skip. Ini pelajaran kelas 1 dulu, skip dulu ya. Kita ke yang ini dulu, yang sudah pernah kita pelajari. Oke, coba yang limit dulu Mbak. Ini kemarin belum kita bahas. Limit kita sudah pernah belajar, oke? Misalkan ada limit X kuadrat dikurang 4X tambah 3 per X dikurang 3. X menuju 3. Masih ingat kan ya? Kalau misalnya, coba kita masukkan nilai X-nya langsung. Kalau misalnya dia hasilnya 0,
hasilnya 0 atau misalkan hasilnya 0 per 0 seperti itu, atau misalnya 1 per 0 misalkan 0 atau misalnya tak hingga, bisa jadi itu bukan jawabannya. Jadi jangan langsung dipilih oh hasilnya 0 gitu. Jangan ya. Oke, kita harus sederhanakan dulu persamaannya. Oke, kayak misalnya ini. Kalau kita masukkan nilai X sama dengan 3, berarti coba lihat ini. Kita masukkan nilai X sama dengan 3, X dikurang 3, berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti jangan, bukan itu jawabannya ya. Nah, kebetulan yang ini, yang di atas ini adalah persamaan kuadrat kan? Kita harus bisa mencari bagaimana caranya supaya hasil limit ini tidak 0. Nah, coba kita sederhanakan persamaan kuadrat yang ini dengan cara pemaktoran. Ini sudah pernah kita bahas juga sudah pernah. X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Cari akar-akarnya atau dengan pemaktoran berarti ada akar-akarnya di sini kan? Cari dua bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya negatif 4. Nah, seperti yang tadi persamaan kuadrat. Kalau ditambahkan hasilnya negatif 4, kalau dikalikan hasilnya sama dengan 3. Jadi cari dua bilangan yang hasilnya sama dengan negatif 4. Kalau ditambahkan negatif 4, terus kalau dikalikan sama dengan 3. Kira-kira bilangan apa itu, Mbak? Ada nggak kira-kira? Kalau ditambahkan hasilnya sama dengan negatif 4. Terus kalau dikalikan hasilnya sama dengan 3. Berapa dan berapa itu? Masih salah Mbak Waryanti. Coba kalau 1 dan 4, kalau ditambahkan hasilnya berapa Mbak Waryanti? Ingat kalau yang ditambahkan hasilnya yang di tengah loh. Yang ini loh yang hasilnya kalau ditambahkan. Ini kan tadi penjumlahan akar-akar. Tadi kita sudah bahas. Oke, bagus Mbak Dwi, benar ya. Kalau misalnya kita jumlahkan, hasilnya kan negatif 4. Kata Mbak Dwi itu sama dengan negatif 3 dan negatif 1, Miss. Benar, negatif 3 dan negatif 1. Negatif 3 dan negatif 1. Kenapa? Karena kalau negatif 3 ditambahkan dengan negatif 1 kan hasilnya negatif 4, ya kan? Terus kalau kita kalikan hasilnya kan 3. Berarti benar, akar-akarnya negatif 3 dan negatif 1. Oke, kalau gitu sudah gampang dong, Miss. Iya, sudah gampang. Nah, berarti ini sudah bisa kita sederhanakan dengan X dikurang 3, kan akar-akarnya tadi negatif 3 dan negatif 1, ya kan? Berarti X dikurang 3 dan X dikurang 1, ya kan? Nah, terus yang di bawahnya tadi X dikurang 3. Nah, kita lihat yang di atas, ada X dikurang 3, di bawahnya juga ada X kurang 3. Langsung dicoret aja. X kurang 3-nya coret, X kurang 3-nya coret. Tinggallah X dikurang 1. Sudah, kalau sudah, tinggal masukkan. Katanya limit X mendekati 3. Berarti, masukkan saja nilai X-nya sama dengan 3. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Bisa? Oke, bagus ya. Bisa ya sampai di sini? Nah, berarti jawabannya adalah 2. Nah, makanya jangan terkecoh dengan soal langsung misalnya dimasukin X sama dengan 3, hasilnya 0. Ada pula di sini pilihannya 0. Langsung dipilih 0. Padahal bukan 0 jawabannya, tapi 2. Oke, bisa? Mbak Dwi, bisa tidak Mbak Dwi, Mbak Munia? Miss, itu penyebutnya kok 1? Oh, yang di soal ya? Oh, apa yang pembahasan? Nah, yang pembahasannya lihat yang tadi kita kerjakan aja, Mbak Dwi. Yang ini saja yang dilihat. Oke. Mbak Ayu bisa tidak? Mbak Munia, Mbak Santi, Mbak Waryanti?
Oke, saya kasih soal satu lagi ya. Cari limit. Oh, Mbaknya pada nulis kan ya? Pada nulis ya. Coba Mbak, ditulis. Limit X kuadrat. Oke. Limit X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Oke, sudah? Oke. Aduh, Mbak Santi. Ya sudah sebentar Mbak Santi dulu, Mbak Santi. Oke, yang ini. Mana tadi? Mbak Santi itu tapi nanti kan ada di ini Mbak Santi. Oh ya, oke. Bagi X dikurang 1. Oke. Bentar. Ya, saya ulang ya. Limit X kuadrat kurang 6X tambah 5 per X kurang 1. Jadi sama seperti ini tadi, hampir mirip dengan ini, cuman saya ganti soal ininya, angkanya. Limit X kuadrat dikurang 6X tambah 5 per X dikurang 1. Oke. X-nya mendekati 1. Ayo, berapa Mbak hasilnya? Limit X kuadrat dikurang 6X tambah 5 per X dikurang 1, di mana X mendekati 1. Sudah Mbak? Langsung sederhanakan yang di atasnya. Atasnya sederhanakan. Yang bisa dicoret langsung dicoret. Gak apa-apa, berapapun yang hasilnya yang didapat di ini dikasih tahu aja ya. Oke, bagus. Ada lagi? Mbak Santi tidak teliti nih, Mbak Santi nih. Pasti tidak teliti. Mbak Dwi, berapa Mbak Dwi? Mbak Ayu? Yang ini soalnya nih.
Mbak Santi katanya 0. Kok jadi 0 Mbak Santi? Oke, ada lagi Mbak Santi sudah jawab. Mbak Ayu, ayo semangat semangat. Mbak Munia, baru Mbak Santi yang jawab. Oke, saya tunggu Mbak Ayu. Mbak Ayu berapa jawabannya? Ininya loh, ini soalnya dihitung ini, yang ini limit. Kok bentar hilang, bentar ada? Ini loh Mbak Ayu nih. Ini soalnya. Mbak Dwi berapa Mbak Dwi? Oke. Tapi belum tentu benar ya. Coba kita nanti saya kasih tahu jawabannya yang benarnya. Cuman dicoba dulu, maksud saya dicoba karena tentang limit kan kita sudah belajar beberapa kali. Jadi nanti kalau ada soal tentang limit ini sudah harus benar nanti di UN. Mbak Waryanti berapa Mbak Waryanti? Hasil akhirnya negatif 5. Oke. Mbak Waryanti masih di sana tidak ya? Oke ya. Sudah Mbak Waryanti kayaknya nggak di sana. Berarti yang lainnya saya kasih bonus ya. Saya kasih bonusnya 5. Semuanya kecuali Mbak Ayu nih. Mbak Ayu saya kasih bonusnya 4 deh. Nah, kenapa bisa negatif 5? Coba, harusnya hasilnya adalah negatif 4. Kenapa bisa hasilnya negatif 4? Benar tadi yang dibilang Mbak Munia. Mbak Munia udah langsung bikin jalannya tadi. Jadi, X kuadrat dikurang 6X tambah 5, kalau kita faktorkan itu sama dengan X dikurang jadi cari dua bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya sama dengan negatif 6, terus kalau dikalikan hasilnya sama dengan positif 5. Berarti bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 5, ya kan? Berarti negatif 1, terus negatif 5. Oke. Terus dibagi, itu kan X kuadrat dikurang 6X tambah 5 ya. Kok bingung Mbak Waryanti, kan kayak yang tadi loh, yang tadi soal yang tadi. Nah, di situ dibagilah di sini kan X kurang 1 kan, berarti X dikurang 1, tinggal dicoret aja. Coret X kurang 1-nya sama X kurang 1. Sisalah X dikurang 5. Nah, katanya kan limit X mendekati 1, berarti tinggal masukkan X sama dengan 1. Nah, berarti sekarang X dikurang 5 menjadi 1 dikurang 5, ya kan? Sama dengan negatif 4. Berarti
Tapi hasil akhirnya sama dengan negatif 4. Bisa ya? Oke, kalau begitu tentang limit seperti itu ya. Bisa ya? Oke. Nah, tentang turunan fungsi saya rasa tidak ada masalah. Kemarin kita sudah atau langsung luar kepala deh yang ini. Yang nomor 26, yang nomor 26. Nggak usah di ini udah harus bisa secara cepat ini. Langsung turunkan aja, ayo. Ayo Mbak Santi. Ayo cepet. Ini udah harus bisa luar kepala ini, turunan pertama loh. Yang nomor 26, nomor 26. Iya, A, B, C, D, E, A, B, atau E. Yang mana pilihannya? Ini udah harus, maksud saya yang kalau turunan pertama nggak usah pakai hitung-hitungan lagi. Langsung sudah bisa luar kepala aja, A, B, C, D, E. Oke, kasih ini aja, abjadnya aja nggak apa-apa Mbak Orianti, nggak harus ditulis semua. Oke ya. Oke, bagus. Jawabannya yang E. Kenapa yang C? Jawabannya yang E ya, karena diturunkan pangkatnya. Oke, bisa ya? Oke, bagus. Yang E. Ini kemarin kayaknya kita sudah bahas yang ini nomor 27 sudah bahas. Nah, 28 juga kita sudah pernah bahas yang seperti ini kan ya? Ya kan? Belum tah? Oke, coba. Untuk memproduksi X unit barang diperlukan sepertiga X pangkat 3 dikurang 500 X kuadrat tambah 6 juta rupiah. Jumlah barang yang diproduksi agar biaya produksi minimum adalah, ini sudah pernah kita bahas Mbak Santi, cuman kalau dulu kita belajarnya tentang bagaimana mencari laba maksimum kan? Nah, ini ada triknya super kilatnya. Misalkan biaya produksi barang adalah BX. Jadi ini kita misalkan dengan biaya produksi barang. Memang ini tadi kan? I, oh, bedanya apa begitu? Nah, gini bagus, pertanyaannya bagus Mbak Santi. Kalau ini yang ditanya kan jumlah barangnya, ya kan? Ini kan yang ditanyakan jumlah barangnya. Kalau yang kemarin kita sudah dapat jumlah barang, misalkan habis itu kita masukkan lagi ke persamaan, kita mencari laba. Kalau di sini kita mencari jumlah barang supaya dapat laba maksimum, tapi nggak ditanya berapa labanya, nggak ditanya berapa keuntungannya. Cuman ditanya aja berapa kira-kira jumlah barang supaya kita dapat laba maksimum nanti begitu. Saya Nah, misalkan ada sepertiga X pangkat 3 dikurang 500 X kuadrat tambah 6 juta. Nah, berarti ini pakai turunan kan? Saya rasa ini masih ingat lah ya. Jangan lupa ya. Oke. Biar kita minggu depan kita bisa masuk ke mata pelajaran baru yang belum kita pelajari di Eptanas, yaitu tentang matriks tadi yang saya skip tadi. Nah, ini kita pakai rumus turunan. Nah, kalau kita turunkan ini, Mbak, coba kalau kita turunkan sepertiga X pangkat 3 ini turunannya jadi berapa kira-kira, Mbak? Yuk, kita turunkan yuk. Sepertiga X pangkat 3 kurang 500 X kuadrat tambah 6.000 ini kita turunkan. Jadi bagaimana persamaannya? Jadi ayo ingat, turunan. Turunkan pangkatnya ke depan. Menjadi X. Mbak
Mbaknya masih pada di sana kan? Jangan pada pergi. Iya, langsung hasil akhirnya Mbak Santi. Ayo, X. Mbak Santi aja dari tadi ya. Mbak yang lain kemana ini? X. X kuadrat kurang. Bagus. Kok X dikurang 1000? Mbak Munia itu harusnya X kuadrat ya. Waduh, saya jadi bingung kenapa bisa seperti itu. X kuadrat dikurang 1000 X. Iya, itu harusnya yang benar ya. X kuadrat dikurang 1000 X. Oke. Ini dia, X kuadrat kurang 1000 X. Oke, sama dengan 0. Si 6000-nya jadi 0 kan ya, sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan jumlah barang, ini kita sudah pernah pelajari. Sama dengan, kita buat persamaan itu adalah persamaan baru ini menjadi sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ini, coba dilihat kursor saya Mbak, X kuadrat kurang 1000X sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan X-nya, kita keluarkan si X. Kita keluarkan si X, oke? Jadi X kita keluarkan, berarti di sini kali X. Kenapa kali X, Miss? Supaya hasilnya sama dengan X kuadrat, ya kan? Supaya hasilnya sama dengan X kuadrat. Berarti X kali X dikurang 1000 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua nilai X di situ. Yaitu X sama dengan 0. Jadi kalau kita pisahkan jadi begini, Mbak. Kita pisahkan berarti X kan ada X di sini, terus di sini X dikurang 1000 sama dengan 0. Nah, kita pakai yang ini dulu. X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0. Terus kalau yang persamaan yang ini X dikurang 1000 sama dengan 0. Kalau X dikurang 1000 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1000, ya kan? Karena si 1000-nya pindah ke kanan. Jadi positif. Di sini kan negatif, jadi positif 1000. Nah, sekarang ada dua nilainya, nilai barangnya. Ada yang 0, ada yang 1000. Oke, sebentar ya Mbak Waryanti. Ada 0, ada 1000. Tapi logikanya tidak mungkin kan, namanya memproduksi barang. Kita tidak mungkin memproduksi barang 0, ya kan? Pasti harus ada jumlahnya, berarti X sama dengan 0 di sini itu tidak berlaku. X sama dengan 0 di sini tidak berlaku. Yang berlaku adalah X sama dengan 1000. Saya? Oke, pertanyaan Mbak Waryanti. Miss, ini kalau diturunkan, sepertiga X pangkat 3 itu kalau diturunkan berapa? Nah, seharusnya ini juga sudah harus bisa luar kepala. Sepertiga X pangkat 3. 3-nya turun ke depan, berarti 3 kali ini jadi X kuadrat. Ya, karena dia 3 kali sepertiga X pangkat 2. Oke. Oke, bisa ya? Bisa ya? Mbak Santi itu maksud pertanyaannya apa Mbak Santi? Iya, oke. Iya, oke ya. Oh, itu maksudnya 0,99 X kuadrat. Oh iya, oke, oke. Oke
ya. Yang ini deh, yang terakhir. Seharusnya kita 2,5 jam hari ini kan, Mbak ya. Saya perpanjang deh. 2,5 jam, 90 menit. Ini kemarin yang jadi PR ya. Nomor 30 Mbak. Ini kemarin yang jadi PR. 6x kuadrat dikurang 2x tambah 7. Nah, ini integral. Integral itu adalah inverse dari diferensial atau turunan. Berarti 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah 7x. Ini kan 6x kuadrat ya kan? Integralnya adalah, jadi 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu, 6 dibagi 3. Kenapa 6 dibagi 3? Karena di sini pangkat 2 tambah 1 ya kan? Jadi 6/3. 2x pangkat 3. Jadi hasilnya ini integralnya ke sini ya. Terus ini negatif 2x kurang x kuadrat jadi x kuadrat ya. Oke. Terus tambah 7. 7 kan 7x di sini. 7x, oke? Nah, kalau inilah integralnya. Inilah integralnya kan ya. Sekarang tinggal karena dikasih batasan integral di sini 3, di sini batasan integral 3 dan di sini 1, berarti kita masukkan aja 3 dan 1. Ya, masing-masing 3, 2 kali 3 pangkat 3, kurang 1 pangkat 3. Terus kurang, pokoknya dimasukkanlah untuk integral 3 dulu, untuk batas 3 dulu kan Mbak. Masukin, x-nya kita masukin 3, terus x kuadratnya kita ganti dengan 3, 7x-nya juga kita ganti dengan 3. Lalu, begitu juga dengan untuk 1. Nah, hasilnya nanti yang untuk 3 dan untuk 1 itu kita kurangkan, jadi hasilnya dapatlah 58. Oke, sampai di sini bisa ya? Oke. Apa terlalu cepat belajarnya hari ini? Maksud saya kalau yang namanya kayak limit, integral, terus turunan, itu sudah harus bisa luar kepala lah Mbak itu, karena itu sudah sering-sering kita pelajari begitu. Jadi minggu depan kita akan mulai belajar tentang yang namanya matriks ya. Matriks ini dulu pelajaran kelas 1. Kita akan mulai pelajari yang namanya matriks. Sebenarnya udah ada contoh-contoh soalnya di UN yang ini, tapi karena kita belum pelajari sama sekali dasarnya, jadi maksud saya habiskan dulu yang kita sudah pernah pelajari. Oke. Lalu setelah matriks nanti kita akan belajar tentang namanya deret aritmatika. Modul baru, emang ada modul baru ya Mbak Ayu? Nggak ada loh modul baru. Yang itu ya, yang buat UN ya? Modul semester 5-6. Maksudnya? Oh, maksudnya yang pelajaran kelas 3 ya? Oh, yang itu. Gini Mbak Ayu, iya saya dapat. Tapi ya yang untuk kelas 3 kan kemarin kan kita sudah belajar juga pelajaran tentang kelas 3 sebagian kan. Integral kan itu tentang apa namanya? Kan kita sudah belajar juga sebagian tentang pelajaran tentang kelas 3. Jadi saya ingin fokusnya ke UN aja karena kita minggu depan terakhir pertemuan. Jadi gini sistemnya, minggu depan kita terakhir pertemuan. Oke. Oke, bentar.
Kemarin kita belajar sampai, Mbaknya sudah pada dapat itu belum? Kita kemarin belajar sampai integral. Oh, matriks kita itu pelajaran kelas 3 ya, matriks. Oke. Iya benar, saya lebih setuju dengan Mbak ini, Mbak apa? Mbak Santi, karena ya Mbaknya juga belum pada dapat ini sebenarnya kan, buku yang kelas 3 kan. Nah, kalau saya memang sudah dapat dari kemarin buku kelas 3, makanya kita belajar tentang integral dulu yang pertama. Ya kan? Sebenarnya setelah integral itu ada juga sebenarnya yang tentang persamaan linear dan sebagainya, terus matriks dan sebagainya begitu. Jadi nanti uh, ya, jadi karena minggu depan kita sudah selesai pertemuan ini untuk semuanya. Tapi saya ini apa habis itu nanti kita ada lagi belajar UN. Jadi dari akademik kemarin sudah bilang kita seperti les tambahan lah jatuhnya untuk UN. Tapi meskipun itu apa namanya? What? Oh enggak. Saya inilah Mbak, pokoknya modul itu penting tadi. Tapi UN saya tambahkan di situ juga kan, maksudnya bukan berarti kita melupakan modul seperti yang ini untuk menghabiskan modul, tapi kita pokoknya fokusnya di UN dulu deh gitu. Karena secara tidak langsung pas kita belajar kayak UN yang tadi itu kayak nanti misalnya matriks, sebenarnya kita sudah belajar tentang bab 2 nanti di modul gitu. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Yang penting UN-nya lulus itu aja. Oke. Nah, berarti minggu depan, tapi pertanyaan saya, sudah pada dapat ini belum? Buku kelas 3-nya belum? Oke, kapan dapatnya? Oke, Mbak Santi, kapan dapat itunya Mbak Ayu? Mbak modulnya? Seminggu yang lalu tuh kan, baru seminggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Sudah. Nanti dilihat modulnya. Karena pas ini sekalian kita memang belajar UN, makanya sengaja saya skip yang tentang matriks karena kita belum belajar sama sekali. Ternyata itu ada di modul kita. Jadi nanti belajar minggu depan itu tentang matriks di bab berapa itu? Bab 2 kalau tidak salah ya. Oke. Hari ini tidak ada PR. PR yang kemarin yang belum ngumpul, tolong dikumpulkan ya Mbak. Padahal itu gampang, itu cuma tentang integral. Oke, jadi hari ini cukup sampai di sini ya. Ini kita karena sebenarnya cuma 90 menit sebenarnya tadi. Tapi ini Mbak, jangan ini, apa namanya? Jangan lupa gitu pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari itu jangan lupa gitu. Maksudnya seenggaknya dasarnya itu tetap nempel gitu, biar nggak kesulitan nanti kita. Oke. Oke, bagus. Makasih Mbak Ayu. Matrik bab 3 ya. Coba pelajari bab 3. Coba pelajari bab 3. Matriks ya. Minggu depan kita belajar tentang matriks karena pas juga dengan UN yang ini. Oke, tapi meskipun belajar tentang matriks yang limit dan persamaan kuadrat yang tadi, jangan lupa gitu. Jadi tetap gitu loh, yang itu-itunya apa namanya, yang dasar-dasarnya tetap nempel gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak, Mbak? Karena ini ada beberapa soal ini yang tentang yang tadi saya skip ini tentang matriks semua ini. Oke, tidak masalah Mbak Ayu. Sudah, kalau begitu kelas kita malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih semua atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Selamat malam. Mbak Maya, sudah mau habis Mbak Maya.